Siap. Pemain bola katanya itu yang mana ya? Apa tuh? Gajinya ditunggak berapa bulan? Persija ada. Ini bukan Persija aja. Yang dari mana itu pemain kulit hitam yang kawin sama Kimi Jayanti? Model, supermodel Indonesia apa? Model lah. Yang pernah main di Chelsea. Terus main di... Oh, Itu masih ngutang. Klub sepak bola. Gue lihat podcastnya dia. Ngamuk-ngamuk. Bukan ngamuk-ngamuk. Ya tapi dia ngamuk-ngamuk biasa. Cuman masih ngutang sama gue. ini berapa lagi itu? 1 bulan. Gede pasti, gede. Waktu itu. Dia kan sempat juga Masih Asian. bukan Asian. Pogba. Pogba nggak pernah main sini, cuy. Pernah di podcastnya si Jebret, dia bilang itu. Jebret apa si Dedi kalau nggak salah. Siapa Jebret? Corbuzier. Hah? Jebret! Ada pembawa acara dulu TV apa, kalau bola. Bukan lain. Bukan. Jadi dia bilang, ditanya, ya jangan kan itu, masih ngutang, belum bayar sampai sementara dia udah pensiun. Udah nggak main lagi, udah sekian tahun. Terus selama dia main nggak ngeri sama sekali? Iya, sampai sekarang belum. Dia masih main aja? Dia nggak main, udah nggak main. Dia waktu dia main aja? Ya dia main aja. Main aja. Gitu. Nah ini yang kayak gini kan yang membuat pemain mentalnya itu nggak ada. Satu, kasih mobil. Nggak dibolehkan, jangan dibolehkan naik motor. Kenapa? Kaki itu aset kalau pemain bola. Dia bilang gitu kan. Kedua, gaji. Gaji jangan telat. Kalau telat dikit nggak apa-apa lah, tapi jangan nunggak gitu loh. Jangan pemain bola. Banyak kali pemain pelatnas voli, main pencaksilat, muay thai. Nggak dibayar. Iya. Karena dia udah masuk pelatnas, KONI, pusat misalnya. Iya. Dia wajib dapat uang jajan. Itu udah ada apa namanya, peraturan pemerintahnya. Iya, budgetnya udah ada. Sering kali kayak ini aja, dana bos sekolah ditilang. Kasian. Iya. Oragawan kan kalau yang nasional kan membela nama Indonesia kan, ke SEA Games, Asian Games, bahkan PON pun juga membela daerah. Iya. Sekarang ini orang asing kan bikin malu. Itu dia. Buat orang jadi bertanya, wah kalau gua main di Indonesia, nasib gua gimana? Greg Nwokolo. Oh, Greg Nwokolo. Iya. Oh iya. Nwokolo. Dia yang sambil ketawa-ketawa sih. Sampai sekarang belum. Ada yang belum selesai gitu loh. Gila. Apa namanya, Pak? Persija. Dia nggak sebut. Nggak tahu lah. Ada dia. Itu dia apa, main di Thailand? Dia kan sempat ke Thailand juga. Nggak, Thailand Indonesia main di mana? Nggak usah lah, itu urusan dia kan. Kita nggak usah ngomong. Artinya kan gini. Nggak, artinya gini. Ini yang menjadi bayangan kan sekarang umur 17 berjaya nih, masuk Piala Dunia umur 17 gitu kan. Korea, bangga. Ya, bangga lah. Oke, bangga lu pada. Nah, itu kita bicarakan tadi kan. Mereka belum memikirkan beban hidup. Ketika nanti umur 20, umur timnas senior, dan mereka sudah main di liga dan berhadapan dengan dunia nyata, ntar lu gaji lu ntar aja ya. Penting main dulu. Penting mainnya dulu. Nasionalisme. Ya kan? Yang penting nasionalisme dulu. Wah, berjuang, rawe-rawe lantas malam-malam putus, kalau perlu mati di lapangan. Bullshit lah. Jancuk. Unyuk. Besok dia, aduh, gue bayar listrik pakai apa ya? Mau kirim mak di apa gitu loh. Ya, di situ kan. Gila lu. Nah, makanya nanti bos-bos mafia itu, oh ya udah kalahkan aja, lu dapat 100 juta. Nah, itu ujung-ujungnya. Ujungnya pasti gitu, karena itu udah kebuka juga sama bekas pemain. Ada kayak gitu. Artinya logika yang bermain. Gaji lah ya. Bukan gaji, oke. Bukan perasaan nasionalisme lagi, tapi logika. Gue butuh duit. Nah, ini nawarin, gue kalah, gue 100 juta. Ini nunggak gaji gue. Ya gue ini butuh duit untuk bayar kehidupan. Ini terima, kalah jadinya. Ini kaitannya mungkin dengan uang FIFA dulu mana. Gitu. Iya kan? Pengembangan klub lah. Walaupun
Ya klub juga harus hidup sendiri. Iya, dia harus cari iklan, Iya, cari penonton, cari betul. merchandise kan, bikin jersey. Memohon-mohonlah ke Timur Tengah itu untuk invest di sini. Taruh iklan. Masa nggak ada? Emirat gitu loh. GBK Emirat. Ya, mau nggak? Kagak mau. Ya, nggak usah lah GBK Emirat. Kanjuruhan tuh kan mau di itu. Kanjuruhan. Kalau GBK kan udah nah, ikonik nasional itu. Kanjuruhan macam itu. Entah apa buat baru lah. Emirat ya. Kalau misalnya dianggap uang itu halal gitu kan. Karena dari Emirat. karena dari Timur Tengah kan uangnya kan gitu. Nggak taunya di sana dari opium. Opium. atau invest di peternakan babi. Iya, banyak kan gitu. Alah. Aduh. Kacau. Nah, di situ gaji telat kalah dari pabrik. Ini ada yang nunggak, belum dibayarkan. Artinya ngutang kalau belum dibayarkan kan perusahaan tuh kesebelasan itu. Nah ini PSSI gimana ini? Nggak menindak itu. Klub-klub yang kayak gitu. Terus nggak lapor ke ketenaga kerjaan itu. Karena ditanya waktu itu, gue juga lihat podcastnya, bukan podcast, beritanya lah. Jadi, PA. Iya. Dia panggil pemain Persija kan. Ini, kami pemain Pak. Tanyakan ke manajemen. Kenapa? Nggak manajemen yang disuruh datang aja kamprokin sama pemain. Satu-satu. Dia dua narasumber. Ini pemain ini. Yang bilang, tanya ke manajemen. Nunggak. Kenapa nunggaknya ini? Nah, harusnya ini nggak tuntas. Belum tuntas. Sementara ya udah ditagih hutang kan. Kasihan. Jadi siapa? Di klub apa? Jakarta lah pokoknya. Di Persija dong berarti. Ya PA yang nanya pemainnya kok. Siapa? Nggak tahu gua. Apa ya? Nggak tahu gua. Ntar aja lah cari. Kalian lebih tahu kok. Jangan-jangan dana PIP lagi nih. Ya mungkin inilah yang mau diselesaikan sama PA, sama RK. PA mungkin di olahraga, RK Rano Karno ya, bukan yang satu lagi. Rano Karno di kesenian. Karena ada gue baca juga dia mau kesenian gitu. Kesenian di Jakarta ini harus maju. Entah majunya gimana gue nggak tahu. Nah, lu ada gerakannya apa? Belum. Ntar sabar aja. Apa kira-kira? Nggak tahu. Nah, yang baru gue lihat itu dipanggilin itu pemainnya. Terus si Rido siapa? Apa? Rido Roma. Bukan Rido Roma. Udah sembuh dia? Belum. Gue mana tahu. Rizky Rido ya. Rizky Rido dipanggil ini udah dua ditanya nih, ya kan? Dipanggil satu lagi pemain, datang tuh. Benar gak gaji kamu ini? Celingak-celinguk, pandang-pandangan. Jadi yang pemain yang baru datang dipanggil ini ngelihat yang dua ini paling pandangan mereka kan. Saya cuma pemain Pak. Lebih itu tanya ke manajemen. Ya jawabannya sama. Nggak jawab aja, enggak pas nggak digaji. Iya, saya belum digaji 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan gitu. 10 bulan. Nah baru kan audit. Kenapa? Emang klub nggak dapat dana FIFA gitu. Makanya pertanggungjawaban waktu dualisme PSSI dulu, pertanggungjawaban uang FIFA itu kemana? Bikin liga tapi udah nggak bagus, nggak dibayar pula gajinya kan? Iya, maksudnya kan itu kan saling berkaitan. Klub mendapat dana dari pemerintah, pemerintah dari FIFA. Nah tentu ada sejumlah uang lah gitu untuk pengembangan apa segala macam dari klub untuk timnas. Itulah FIFA itu. So bola klubnya mau kayak PT Yihong. Bisa jadi. Pilot. Bisa jadi. Bubarin semua. Tapi nggak ada yang demo. Justru baik kok. Ditanyain kan, kalau pemain keras kan. Beda. Kalau pabrik kan kerja. Jadi kalau main bola nggak dibayar juga masih asik main bola. Gue membayangin pemain yang ditanyain, gimana? Benar nggak kamu di Pak? Saya cuma pemain, kalau itu tanyain sama ini. Kayak orang pabrik. Kayak orang pabrik ditanyain. Saya cuma pemain Pak, hanya main nih. Jadi artinya kan mentalnya mental apa gitu. Nah benar juga si Greg Nkolo ini, Nwokolo. Pemain harus punya pride, bukan sombong katanya. Gue pemain bola, artinya bukan pemain bola, gue pekerja. Iya, bukan pride itu hak mereka. Iya, ya maksudnya pride-nya itu bukan menyombongkan diri, bukan. Gue aset, gue punya hak. Itu satu lagi dibuka si Greg. Bullshit.
kontrak apaan. Nggak banyak yang baca kontrak itu dan kontraknya gimana. Ada bahasa yang tidak jelas, klausul yang tidak jelas. Gitu. Panggil Firdaus. Lebih nggak jelas. Kan dia itu, tugas main bola juga. harusnya Hotman nih kayaknya. Tugas pemilik klub juga kali. Hotman yang ngurus bola ini jadinya. Biar lebih jelas klausul-klausul kontrak pemain. Soalnya kita dikontrak loh katanya kan. Kalau di Inggris atau di luar negeri nggak boleh naik motor. Dimarahin sama manajemen. Datang mau latihan naik motor dimarahin. Kecuali lagi liburan apa, silakan naik motor terserah lah, mau naik becak, motor. Tapi kalau lagi mau latihan naik motor, dia kenapa? Kaki aset kecelakaan nanti. Benar juga. Iya kan? Orang merasa mau sederhana gitu tampilan naik Vespa kan. Nggak tahu pekerjaannya main bola, coy. Kesadaran itu mungkin itu yang pride yang dimaksudnya gitu loh. Minimal naik angkot roda 4. Kalau main bola jangan naik motor. Ya maksudnya Kalau main voli jangan naik motor juga. kalau berenang Nah, itu heran itu. Nggak apa-apa, naik sepeda nggak masalah kalau berenang. Artis harus sama juga sih, harusnya naik mobil. Kenapa? Ini tangan aset kan. Nggak diasuransikan nggak kan itu maksudnya. kalau Habib Kunyuk itu mah.